Bab 76. Pemuda dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya tidak lain adalah Long Hao Chen. Dengan pedang cahaya di tangannya yang berorientasi pada Sima Xian, dia telah menggunakan pembalasan terang dengan obstruksi ilahi, mengubahnya menjadi cahaya penyembuhan yang diarahkan ke tubuhnya. Energi hangat ini menenangkan Sima Xian, menenangkan rasa sakit yang datang dari kegilaan, sambil meningkatkan semangatnya. Berhenti. Mengendarai Scarlet Shelled Earthworm, Gui Wu dengan ganas mengangkat tombaknya, saat Scarlet Shelled Earthworm mengambil beberapa langkah mundur bersama dengan dua rekan prajuritnya, menghentikan serangan mereka. Itu kamu. Gui Wu menatap Long Hao Chen dengan mata suram. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh menjawab, ini aku. Jadi, Anda masih ingat taruhan antara Guru Yehua dan ayah Anda yang terhormat, bukan? Ekspresi Gui Wu berubah tipis. Dia secara pribadi telah melihat bagaimana Long Hao Chen benar-benar berhasil mengusir mantra ofensif dari langkah kelima, tarian api hamburan mulia. Kepercayaan dirinya yang asli telah melemah dengan selisih yang lebar. Tentu saja, saya ingat. Kita akan bertemu selama seleksi. Kita akan pergi. Melihat kelompok sahabat Long Hao Chen dengan pendeta kejam Sima Xian, mereka hanya bisa pergi dengan tenang. Kedua prajurit dan asasin, yang telah menderita luka yang cukup banyak, pergi dengan muram, maju bersama dengan Gui Wu menuju kota suci. Long Hao Chen tidak menghentikan Gui Wu. Tidak ada gunanya menyerangnya sekarang, dia masih harus melawannya selama kompetisi mendatang. Setengah tahun sebelumnya, Gui Wu adalah ksatria peringkat ke-8. Pada titik ini, dia sudah menjadi Grand Ksatria peringkat pertama. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa ia memiliki Scarlet Shelled Earthworm, Long Hao Chen belum tentu cocok untuknya. Tindakan yang luar biasa, melihat kelompok Gui Wu yang pergi, Sima Xian melontarkan kata-kata ini dengan penuh penghinaan. Long Hao Chen berbalik ke arahnya dan berkata, "Hai. Senang bertemu denganmu, aku Long Hao Chen." Sima Xian mengelus kepalanya yang botak, dan dengan tertawa ringan, dia membalas, "Terima kasih adik, saya Sima Xian. Apakah Anda datang ke kota suci untuk berpartisipasi dalam pemilihan juga?" Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, "Ya, kita datang dari kota Haoyu di selatan." "Apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah kalian semua berasal dari kota Xiu?" Wajah Sima Xian menjadi depresi, "Jangan dibicarakan, orang-orang ini tidak memiliki sesuatu yang baik. Terutama Gui Wu, dia penuh dengan tipu daya jahat. Pada saat itu, saya menolak untuk menyelesaikan tugas saya bersama mereka, jadi mereka berpikir untuk mencegah saya berpartisipasi dalam seleksi ini, mengatakan bahwa saya akan mempermalukan kota Xiu dan sebagainya. Bagaimana mungkin hanya karena yang hebat saya tidak bisa sembuhkan, saya akan membuat kota Xiu kehilangan muka? Dari sudut pandangku, sepertinya mereka khawatir aku akan mendapatkan hasil yang baik dari seleksi ini, dan karena itu, ayah Gui Wu ini, konsulat kota Xiu, tidak akan bisa menang melawan guruku. Ini penjelasan yang benar. Seorang pendeta yang tidak bisa menyembuhkan." Jantung Long Hao Chen bergerak-gerak. Orang ini benar-benar orang yang aneh. Sima Xian cukup lugas saat dia berkata, "Adik laki-laki Long, kamu telah membantuku hari ini. Aku akan menyimpan bantuan ini, aku berhutang budi padamu, dan di masa depan, aku pasti akan mengembalikannya. Saya pergi lebih dulu, saya harus buru-buru menemui guru saya di kota Xiu, untuk memberitahu dia bagaimana mereka berusaha mencegah saya berkompetisi. Aku pergi, selamat tinggal." Saat dia selesai, pendeta botak-botak ini pergi menuju kota Xiu, mengambil langkah besar dan membawa tongkat sihirnya. Li Xin tiba di sisi Long Hao Chen, dan tidak bisa menahan tawa, botak ini cukup menarik. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pendeta yang tidak dapat menyembuhkan. Long Hao Chen juga tertawa, "Benar, sungguh orang yang aneh. Kita juga harus pergi." Kota suci, di markas besar aliansi kuil. Kota itu secara progresif dibangun setelah umat manusia memasuki zaman ke-8, itu pada dasarnya adalah pusat komando aliansi kuil. Aliansi kuil tidak persis seperti sebuah negara, ini adalah tempat dengan otoritas tertinggi di wilayahnya, sementara kekuatan itu dimiliki oleh 6 kuil besar. Masing-masing kuil ini memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang mengawasi markas besarnya, mengawasi semua operasi yang terkait dengan ras iblis dan urusan internal aliansi kuil.
Kota suci bukanlah kota biasa dengan bentuk persegi, melainkan berbentuk segi 6, melambangkan 6 kuil agung. Dan kota suci ini adalah kota paling ramai di aliansi, di mana tidak ada gedung cabang, hanya aliansi yang memegang kekuasaan. Di kota suci, ada 3 bangunan terkenal, istana kantor aliansi, rumah lelang kepala aliansi, dan stadion besar aliansi. Ketiga tempat ini terletak di pusat kota suci, berdiri seperti 3 rival yang bersaing. Di antara mereka, Stadion Besar Aliansi adalah tempat yang digunakan untuk seleksi perburuan setan, serta tempat di mana pasukan pemburu setan menjalankan misi mereka. Itu sangat penting sehingga pengaruhnya setara dengan yang ada di 6 kuil besar. Dapat dikatakan bahwa semua pembangkit tenaga listrik 6 kuil besar memiliki, bersama-sama, pengaruh yang sama dengan pasukan pemburu iblis. Di antara 3 bangunan yang sangat terkenal, Stadion Ujian Aliansi juga merupakan bangunan yang mencakup area terluas di kota. Itu adalah bangunan melingkar dengan diameter 300 meter yang menutupi 6 wilayah kota. Selain itu termasuk menara misi eksklusif perburuan setan, pusat transaksi perburuan setan, dan gudang harta karun kuil. Ketika kelompok Long Hao Chen tiba di pintu kota suci, pengawas Feng Yang muncul di depan mereka sekali lagi, dan membuat mereka memasuki kota suci, sebelum langsung menuju ke Stadion Besar Aliansi untuk melaporkan kedatangan mereka. Sesampainya di tempat 6 kuil bertugas menerima pengunjung, 5 orang dalam kelompok Long Hao Chen harus berpisah. Mereka harus menuju kelenteng masing-masing untuk mengikuti acara tersebut. Kakak Lin, kakak tertua Chen, kakak kedua Chen, lakukan yang terbaik. Kita harus berusaha keras untuk bisa bertemu di final kompetisi, kata Long Hao Chen dengan wajah tersenyum. Chen Si dengan ringan menghela nafas, mari kita coba yang terbaik. Melihat wajah adik laki-lakinya, dia merasa jelas tidak percaya diri. Kompetisi kuil prajurit adalah yang paling ketat, dan sebagai junior dari langkah keempat, di peringkat kedua dalam hal tingkat kultivasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Lin Jialu dengan rendah hati tersenyum, dan membalas, Hao Chen, baik Li Xin dan aku akan mencoba yang terbaik juga. Kelima orang itu merasa enggan untuk berpisah, karena mereka pergi ke kuil masing-masing untuk melaporkan kedatangan mereka. Ketika Long Hao Chen dan Li Xin tiba di kuil ksatria untuk membuat laporan mereka langsung bisa melihat Ye Hua yang berdiri di sana. Melihat Long Hao Chen dan Li Xin, Ye Hua tidak menunjukkan ekspresi senang, ia memiliki keyakinan pada murid pribadinya, dan mengingat Li Xin memiliki Rose Unicorn dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, akan menjadi tidak normal jika mereka tidak dapat lulus ujian. Guru. Melihat Ye Hua, Long Hao Chen segera menjadi bersemangat saat dia naik ke sisinya. Ye Hua menjawab, pergi, kamu harus mendaftar dulu, kita akan bicara setelah itu. Anda akan memiliki hari istirahat, dan lusa, di pagi hari, kontes penyisihan akan dimulai. Wajahnya terlihat sedikit muram. Pendaftarannya sangat sederhana. Anda akan menyerahkan ubin resmi Anda dan menerima plat nomor lain yang menandai Anda sebagai peserta kuil kesatria, kemudian pendaftaran akan selesai. Bagi peserta yang sebelumnya tidak berhasil dalam misi uji coba, ubin resmi akan diambil oleh pengawas. Dengan demikian, seseorang hanya perlu menyelidiki keaslian ubin resmi untuk melanjutkan. Setelah laporan tersebut, Ye Hua membawa Long Hao Chen dan Li Xin ke kuil ksatria untuk membuat pengaturan di sebuah hotel dekat Stadion Besar Aliansi untuk check-in, sebelum langsung membawa mereka ke ruangan mereka. Persaingan ini akan cukup ketat, mohon persiapkan mental kalian, kata Ye Hua dengan wajah suram. Li Xin dan Long Hao Chen melirik satu sama lain, secara internal menggigil pada saat yang sama. Ye Hua dengan dingin berkata, saya melakukan penelitian saya. Setidaknya 100 orang akan berpartisipasi dalam kontes penyisihan kompetisi ini, dan jumlah konkretnya akan tergantung pada hasil laporan terakhir besok. Di antara mereka yang telah dilaporkan, 3 ksatria bumi juga telah muncul. Apa? Li Xin berteriak karena terkejut, ksatria bumi dari langkah kelima. Tidak ada perbedaan besar antara Ye Hua dan mereka. Selain itu, saat memasuki langkah kelima, energi spiritual akan mulai mencair, meningkatkan kekuatan masing-masing kemampuan mereka, tanpa kecuali, dengan selisih yang sangat besar. Ada satu perbedaan kata antara gelar Ksatria Bumi dan Ksatria Agung 1, tetapi mereka berbeda seperti bumi dan langit. Berbeda dengan Li Xin yang benar-benar terkejut, Long Hao Chen jauh lebih mantap,
dan meskipun dia nyaris tidak bisa mengendalikan emosinya, sorot matanya sama pantang menyerah seperti di masa lalu. Bab 77. Tenang. Yehua menatap Lee Sin. Semua talenta dari seluruh aliansi kuil akan berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Mengapa Anda terkejut bahwa ada beberapa ksatria bumi yang muncul di sana-sini? Mungkin ada setidaknya satu orang untuk setiap peringkat ksatria bumi. Jangan lupa, kuil ksatria adalah yang terkuat dari 6 kuil besar. Selain itu, tidak hanya kuil ksatria kita yang mengirim ksatria di langkah kelima, 5 kuil lainnya juga mengirim pembangkit tenaga listrik langkah kelima mereka sendiri. Dalam seleksi perburuan setan sebelumnya, bab final dari 10 besar penuh dengan kontestan dengan panggilan langkah kelima. Anda tidak boleh sombong menjadi kuat di sini bahkan jika Anda kuat dalam kota Hawyu. Dengan status Anda saat ini, tugas Anda adalah menyelesaikan di 10 besar kualifikasi, meskipun banyak pemuda tangguh berpartisipasi dalam turnamen pasukan pemburu iblis saat ini, Yehua tidak cemas. Long Hao Chen baru berusia 14 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam 2 pilihan perburuan setan. Kali ini, tujuan utama kita adalah membiarkan dia mengalaminya sekali. Adapun peringkatnya, kita akan lihat di turnamen berikutnya. Dalam 5 tahun lagi, Long Hao Chen harus bisa mencapai langkah ksatria bumi, bukan? HMPF, dia mungkin setidaknya akan menjadi ksatria bumi puncak. Tentu saja, Yehua tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada Long Hao Chen sekarang, karena dia tidak ingin muridnya kehilangan semangat juangnya. Ternyata, pertarungan di bab penyisihan bahkan lebih brutal dibanding di bab final. Ini akan menjadi turnamen sistem gugur. Namun, pesaing pada langkah kelima atau lebih tidak harus berjuang untuk 2 putaran pertama. Selanjutnya, kuil akan mengatur agar mereka memiliki kesempatan untuk berada di 10 besar. Ini untuk memastikan bahwa kuil ksatria kita akan memiliki peringkat yang lebih baik di bab final. Jadi, kalian berdua harus mempersiapkan diri, jangan melakukan kesalahan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersingkir di bab pertama. Iya. Long Hao Chen dan Lee Sin dengan hormat menjawab. Yehua berkata, bagus, sekarang kamu harus kembali ke ruangan kamu untuk beristirahat. Sebelum turnamen dimulai, jangan keluar. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda bahkan sedikit, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan lawan Anda. Long Hao Chen kembali ke ruangannya, ketika dia akan memulai latihannya, Yehua tiba. Guru. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat pada Yehua. Yehua melambai, artinya menyuruhnya duduk, katakan padaku apa yang telah kamu alami sejak persidangan dimulai. Tentu, Long Hao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia melaporkan semuanya secara detail, termasuk fakta bahwa tim mereka telah berhasil memburu anggota klan Luke, klan Daik, dan akhirnya iblis berbilah ganda hijau tua. Dia juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan Lin Xin dan Sima Xian sang pendeta yang kejam, setelah kejadian ini. Ketika dia mendengar Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh iblis berbilah ganda hijau tua, Yehua tidak bisa menahan senyum. Tapi senyuman ini dengan cepat berubah menjadi amarah. Kamu bodoh, kenapa kamu setuju untuk membuat janji ini? Kamu telah ditipu. Long Hao Chen terkejut sesaat, lalu berkata, Guru, Lin Xin terlihat cukup tulus, dan sebagai tambahan, dia memberi saya beberapa pil yang cukup bagus. Yehua menepuk keningnya sendiri, mendesah keras dan berkata, kamu anak kecil, kamu masih terlalu naif. Kamu pikir peluang kamu untuk masuk 3 besar tidak tinggi, jadi janji ini bukan masalah besar, bukan? Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi pada saat itu dia memang memikirkan itu. Kamu, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Dia pasti menggunakan metode identifikasi, jadi dia bisa melihat usia dan tingkat spiritual Anda. Anda baru 14 tahun, jadi meskipun kali ini Anda tidak berhasil, apakah masih sulit bagi Anda untuk masuk 3 besar di waktu mendatang? Saya cukup yakin bahwa anak ini belum genap berusia 20 tahun, jadi dia bisa mengikuti turnamen berikutnya. Selain itu, keterampilan sihirnya tidak sesederhana itu. Long Hao Chen menundukkan kepalanya, saya minta maaf, Guru. Saya salah. Yehua menghela nafas berat, ya. Kamu tidak bisa menarik kembali janjimu, karena kamu sudah memberikannya. Pria sejati menepati janjinya. Biarkan aku melihat obat yang dia berikan padamu.
Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan 3 jenis pil khusus dan pil energi dari "Lupakan Aku Jangan" dan menyerahkannya kepada Yehua. HMPH, bajingan kecil itu masih memiliki hati nurani. Semuanya adalah pil tingkat 4. Jika Anda ingin menjual botol-botol ini, 10.000 koin emas bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli semuanya. Jika dia benar-benar orang yang memasak obat-obatan ini, bahkan jika dia sedikit kurang sihir, dia harus tetap memenuhi syarat untuk menjadi rekan setimmu. Pertahankan ini dengan baik, Anda harus mencoba yang terbaik selama hari-hari ini. Saya akan memberi Anda tujuan sederhana, memasuki bab final. Tidak ada penonton selama seleksi perburuan iblis karena di masa depan, anggota pasukan pemburu iblis harus bertarung melawan ras iblis. Informasi mereka harus dirahasiakan. Dengan demikian, bagi masyarakat awam, meski menyadari peristiwa itu terjadi, mereka tidak mengetahui proses atau akibatnya. Nomor plat Long Hao Chen adalah 97, sama dengan kekuatan spiritual bawaannya. Nomor plat Li Xin adalah 98. Hari kompetisi pun tiba. Pagi-pagi sekali, Yehua membawa keduanya ke stadion besar aliansi. Seluruh stadion agung dibangun dengan mempertimbangkan 6 kuil. Oleh karena itu, di dalam stadion, ada 6 lapangan percobaan yang lebih kecil milik masing-masing dari 6 kuil. Long Hao Chen dan Li Xin, menggunakan plat nomor mereka, langsung melaporkan kedatangan mereka ke Stadion Ksatria. Yehua, sebagai guru mereka, memberikan surat pengantar yang ditulis oleh konsulat kota Haoyu, memungkinkan dia untuk menemani mereka. Tentu saja, hanya ada satu guru perwakilan untuk setiap panggilan di kota. Karena mereka telah menyelesaikan tes usia tulang sehari sebelumnya, mereka hanya perlu check-in menggunakan plat nomor mereka mulai hari ini. Saudara Yehua, kita bertemu lagi. Guiying dan Guiwu, ayah dan anak, kebetulan tiba saat Long Hao Chen sedang check-in. Yehua dengan ringan berkata, dengan mata dingin, lebih baik kamu berdoa agar putramu tidak bertemu dengan Long Hao Chen. Menyelesaikan kalimat itu, dia kemudian masuk ke dalam bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Guiying dengan dingin berkata, orang yang harus khawatir adalah kamu. Yehua terhenti, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, juga, pergilah cuci muka agar tidak mengotori tanganku saat saatnya tiba. Kamu, wajah Guiying berkerut karena marah, hampir mulai menyerang. Tapi Yehua sudah pergi bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Stadion besar aliansi tidak dibuka, masing-masing substadion sepanjang 66 meter persegi berada di bawah kubah besar, berukuran diameter 300 meter, dan menutupi seluruh stadion. Jika seseorang melihat stadion dari atas, dia dapat melihat bahwa di tanahnya, ada 6 proyeksi setengah lingkaran besar. Memasuki arena ksatria, ada ledakan yang datang dari fluktuasi sihir elemen yang kuat. Di sini, sihir unsur hampir tampak terwujud. Meski tidak memiliki tujuan ofensif, itu masih menghasilkan semacam tekanan tak terlihat. Di atas kubah, simbol sihir besar bisa terlihat samar-samar. Ada mantra sihir kompleks yang berbeda di mana-mana, mereka jelas memiliki fungsi uniknya sendiri. Di tengah stadion berdiri sebuah alun-alun besar dengan diameter 200 meter. Tanahnya tertutup lapisan tanah berpasir. Kabarnya, sihir yang kuat dilemparkan di bawah tanah, sehingga tidak peduli seberapa parah tanah berpasir ini hancur, itu bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ada tribun penonton di sekitar alun-alun, di tengah-tengah itu, sebuah lokasi menonjol, itu adalah podium stadion. Sungguh fluktuasi yang kuat dari sihir elemen. Li Xin berseru. Bab 78. Yehua berkata, stadion besar ini penuh dengan formasi sihir, dan mereka cukup kuat untuk menahan serangan orang-orang pada langkah ke-9 dalam panggilan mereka. Bagaimana bisa fluktuasi elemen tidak kuat? Di bawah bimbingan pekerja stadion, mereka mendatangi area tempat duduk kontestan. Pada saat ini, banyak orang telah datang, dan semua peserta berpakaian lengkap dalam pakaian bela diri, semuanya memancarkan aura pemberani. Tidak lama kemudian, kubah stadion mulai menyala, dan lingkaran cahaya keemasan mulai membengkak dan menyebar. Karena tidak ada penonton, area di sekitar stadion penuh dengan ruang kosong. 10 orang telah tiba di podium arena, tetapi karena podiumnya terlalu tinggi, event di atas tidak dapat diikuti dari bawah. Sebuah suara yang kuat terdengar dari podium, laporan menyimpulkan. Bab penyisihan Demon Han Selection ini dimulai sekarang. Kita berharap peserta dari masing-masing kota dapat memberikan yang terbaik.
Peraturan kompetisi melarang penonaktifan yang disengaja terhadap lawan. Jika pihak lawan menerima luka yang mematikan, maka pihak lainnya secara otomatis didiskualifikasi, dan tanggung jawab penyelidikan selanjutnya akan jatuh pada kota masing-masing tempat peserta berada. Semua pertandingan pendahuluan adalah kompetisi sistem gugur. Hari ini kita akan melanjutkan dengan bab pertama pertandingan penyisihan. Ada 138 kontestan yang dilaporkan, termasuk 4 peserta dari tahap kelima. Keempatnya tidak akan mengikuti 2 bab pertama. Pengundian sekarang akan dimulai, semua kontestan bersiap-siap. Tidak diketahui bagaimana hal-hal di stadion dimanipulasi. Di udara di tengah kubah, bola cahaya emas besar perlahan muncul. Segera, bola cahaya mulai berkedip saat angka berkedip. Lee Sin bergumam, untuk acara terkenal seperti seleksi perburuan iblis, sebenarnya sesederhana ini. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Ye Hua dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah kompetisi seleksi elit, bukan pertunjukan. Apa yang akan dilakukannya dengan upacara? Ada 130 peserta, dan pada hari pertama, sudah ada lebih dari 60 pertandingan. Jika Anda membuang waktu, kapan kompetisi akan berakhir? Tepat saat mereka berbicara, bola cahaya emas yang tergantung di udara dan berkedip dengan angka tiba-tiba berhenti. 2 nomor besar muncul dan diproyeksikan ke udara. Pertarungan pertama, 29 versus 97. Kedua belah pihak memasuki arena. Mereka yang tidak memasuki arena dalam waktu 10 napas akan didiskualifikasi. 97. Long Hao Chen tiba-tiba mulai, bukankah itu aku? Ye Hua dan Lee Sin juga menerima ketakutan besar. Siapa sangka Long Hao Chen justru bakal diundi untuk pertandingan pertama. Peserta lainnya di sekitarnya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah anak muda yang sangat tampan, Long Hao Chen. Ye Hua sudah pulih dari keterkejutan dan buru-buru berkata, hadapi lawan dengan tenang, pergi dengan mantap dan serang dengan kuat. Long Hao Chen menjawab dan tidak berani berlama-lama, sudah melangkah maju dengan langkah besar. Mengikuti tangga, dia memasuki arena. Lawan Long Hao Chen adalah seorang pemuda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, berpakaian lengkap dengan baju besi perak. Sama seperti Long Hao Chen, dia adalah seorang ksatria penjaga, tangan kirinya membawa perisai, sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Mengikuti 2 kontestan ke arena adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian putih yang mudah untuk bergerak. Dia jelas-jelas adalah wasit pertandingan ini. Tanpa kata-kata yang berlebihan, setelah kedua kontestan berada di tengah arena dan kira-kira berjarak 50 meter dari satu sama lain, wasit mengumumkan dengan suara keras, pertandingan dimulai. Anda dilarang melumpuhkan lawan. Begitu satu pihak kebobolan atau kehilangan kemampuan bertempur, mereka kalah. Mengikuti pernyataan wasit, lapisan cahaya keemasan melonjak ke atas dari arena, menghalangi penonton. Tepat saat Long Hao Chen hendak memulai pertandingan pertamanya di seleksi perburuan setan, sesuatu terjadi di dimensi lain. Gelap gulita. Ini adalah dunia yang gelap gulita. Angin kencang bertiup kencang, dan bulan di langit berkilau dengan kilau yang menakutkan. Ada lava deras dan gas yang sangat beracun sejauh mata memandang. Di gua yang dalam dan jauh, Hao Yu diam-diam merangkak. Mata Little Light dan Little Flame berkedip dengan kilau yang mempesona. Di depan mereka, bola batu, yang telah dibeli seharga 10.000 koin emas, telah terbelah dan retak. Benang terang, cahaya zamrud saat ini menyebar tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Little Light dan Little Flame terus menarik napas dalam-dalam, menelan untaian cahaya zamrud ini ke dalam perut mereka. 3 pembuluh darah ungu berkilau di punggung mereka berkedip tanpa henti, dan tubuh mereka memancarkan udara berdarah yang ganas. Cakar tajam dari keempat anggota tubuh mereka menggali tanah dengan keras. Melihat melalui celah di bola batu, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada bola zamrud di dalamnya. Permukaan bola itu sebenarnya bersisik. Mengikuti kilauan cahaya zamrud, samar-samar orang dapat melihat bahwa tampaknya ada bentuk seperti kadal, dan bola zamrud inilah yang memancarkan keagungan tak berwujud. Ini adalah kekuatan naga. Jika Lin Xin bisa melihat bola zamrud di dalam bola batu ini, dia kemungkinan akan menyesalinya sampai jeroannya berubah menjadi hijau. Ini cukup mengesankan, pil naga. Pil naga ini adalah obat tingkat ke-7 satu populasi naga sangat kecil, tetapi setiap naga raksasa yang asli setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 atau lebih tinggi.
Yang paling kuat adalah Raja Naga, yang sebenarnya berada di langkah ke-10, yang setara dengan ahli manusia di langkah ke-9. Masalah terbesar dari klan naga adalah masalah melahirkan. Hanya sekali dalam waktu yang sangat lama, setelah 1000 tahun, akan ada kesempatan untuk membiarkan generasi baru, dan inilah penyebab kelangkaan pil naga. Alasannya karena pil naga adalah telur naga yang tidak bisa menetas. Hanya setelah inkubasi selama 1 milenium dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi barulah seseorang akan terbentuk. Melihat betapa sulitnya bagi klan naga untuk melahirkan generasi berikutnya, orang bisa membayangkan betapa naga sangat menghargai telur mereka. Oleh karena itu, mendapatkan telur naga yang telah menjadi pil naga sangatlah sulit. Pada kesempatan langka, pil naga bahkan mungkin melampaui obat tingkat 8. Pil naga berguna bagi ras manusia dan binatang ajaib. Jika manusia menelannya, maka mereka akan memiliki darah naga, dan energi spiritual dalam dan luar mereka akan melonjak setidaknya 300 unit. Selanjutnya, batas energi spiritual eksternal mereka akan ditingkatkan menjadi 5.000 unit. Menggunakan pil naga pada dasarnya menjamin bahwa seseorang akan memiliki kapasitas untuk mencapai langkah ke-7. Jika seekor binatang ajaib ingin menggunakan pil naga, prasyaratnya jauh lebih tinggi. Pertama dan terpenting, itu harus dari garis keturunan naga untuk mencerna pil. Selanjutnya, level mereka harus lebih rendah dari peringkat ke-6. Dengan cara ini, mengambilnya akan memungkinkan mereka untuk berkembang, dan dalam hal kemanjuran, itu akan meningkatkan levelnya selangkah demi selangkah. Hao-Yu mengambil dan menyerap aura spiritual yang terkandung dalam pil naga, dan menatapnya, sepertinya dia tidak takut dengan efek negatif yang bisa dimiliki pil naga. Hou, Little Light melolong dengan nada rendah, dan melihat ke arahnya, Little Fire dengan tenang mengangguk. Cahaya ungu samar dipancarkan dari puncak kepala mereka, perlahan-lahan melahirkan tanduk berwarna ungu, dan segera, saat Hao-Yu menyerbu dengan tanduk, suara pak bisa terdengar saat pil naga tertanam di heart bagian dari tanduknya. Sepasang kepalanya, di bawah bagian keras di bawah tanduk berwarna ungu mereka, tampak rapuh seperti tahu. Seketika, sisik naga keluar dari lokasi pil naga berwarna hijau tua. Pada saat ini, mata cahaya kecil dan api kecil berubah total dari warna emas dan merah mengambil warna ungu tua. Mengangkat kepalanya, mereka melihat jauh ke depan, merindukan dunianya yang lain, dunia rekanya. Kakak, tunggu kita kembali. Little Light dengan ganas menundukkan kepalanya, membuka lebar mulutnya, dan menelan pil naga hijau tua sekaligus. Seketika, warna hijau yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, saat tonjolan di leher di sisi cahaya kecil menggeliat dengan keras, kekuatan yang kuat dan sunyi melonjak keluar dari tubuhnya.